mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Beberapa negara dilaporkan memutus hubungan diplomatiknya dengan Israel terhitung sejak negeri Zionis itu membombardir jalur Gaza. Adapun Bolivia tercatat sebagai negara Amerika Latin pertama yang memutuskan hubungan, mewakili satu di antara 30-an negara lainnya. Terbaru, Kolombia menyusul, di mana keputusan tersebut seolah membakar semangat juang sejumlah negara dalam menyuarakan krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Sementara beberapa negara lainnya terpantau telah menarik diplomatnya atau berani memutus hubungan dengan Israel. Negara mana saja yang termasuk? Berikut ulasannya. Kolombia. Aksi Presiden Kolombia Gustavo Petro tak terbendung saat berbicara pada rapat umum May Day 2 Mei kemarin. Sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, di hadapan banyak orang yang memperingati Hari Buruh Internasional di Bogota, Petro mengumumkan negaranya memutus hubungan diplomatik dengan Israel karena perang di Gaza. Jika Palestina mati, maka umat manusia pun mati, katanya, menambahkan yang langsung saja disambut tepuk tangan meriah dari massa. Beberapa di antara mereka bahkan terlihat mengibarkan spanduk pro-Palestina. Faktanya, Petro telah menjadi kritikus keras serangan Israel di Gaza sejak Oktober. Hal ini lantas membuat Israel akhirnya menghentikan ekspor keamanan ke Kolombia setelah tuduhan ia layangkan kepada Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Masyarakat demokratis tidak bisa membiarkan nazisme kembali berkuasa dalam politik internasional, kata Petro kala itu, sebagaimana dikutip dari CNBC. Berlanjut ke bulan Februari, Petro kembali memperjelas sikapnya dengan menangguhkan pembelian senjata Israel. Padahal sebelumnya, Kolombia memiliki sejarah hubungan diplomatik dan militer yang kuat dengan Israel dan Amerika Serikat. Hingga akhirnya bersama Brasil, Kolombia mendukung pengaduan Afrika Selatan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional di Den Haag dan menuduh serangan Gaza merupakan pelanggaran terhadap konvensi genosida. Bolivia. Menjadi negara Amerika Latin pertama yang memutuskan hubungan dengan Israel, Bolivia bahkan menyebut tindakan militer Israel di jalur Gaza sebagai sesuatu yang agresif dan tidak proporsional. Pengumuman pemutusan hubungan dengan Israel terjadi sehari setelah Presiden Bolivia, Luis Arce, bertemu dengan Duta Besar Otoritas Palestina di La Paz, Mahmoud El Alwani. Berdasarkan keterangan per 30 Oktober yang dikutip BBC, Presiden Luis Arce menggambarkan tindakan Israel di Gaza sebagai kejahatan perang. Meski demikian, para pejabat Bolivia tidak mengungkit serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. Menanggapi itu, kelompok Hamas lantas mengeluarkan pernyataan dan menyambut baik keputusan Bolivia. Milisi asal Palestina itu kemudian mengundang negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan mereka dengan Israel untuk melakukan hal serupa, sebagaimana keterangan yang dikutip AFP. Pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel bukan hal baru bagi Bolivia. Sebab pada 2009 lalu, di bawah kepemimpinan Presiden Evo Morales, negara tersebut pernah melakukan aksi serupa demi memprotes tindakan Israel di Gaza. Untuk selanjutnya, hubungan diplomatik kembali dipulihkan pada tahun 2019. Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan keluar dengan pernyataan terbaru yang praktis bakal bikin Israel kelabakan. Bagaimana tidak, setelah menarik duta besar mereka, negara anggota NATO ini kemudian memutus hubungan perdagangan dengan Israel. Erdogan dalam keterangan yang dikutip CNN mengatakan, hal ini sebagai upaya untuk menekan negara-negara barat yang hanya melihat Gaza hancur perlahan. Sebelumnya, laporan media melansir bahwa Turkiye menghentikan semua kegiatan impor-ekspor dengan Israel yang dimulai pada 2 Mei 2024. Kementerian Perdagangan Turki, sebagaimana dikutip antara dari Sputnik, mengingatkan bahwa Turki telah membatasi ekspor 54 jenis barang, termasuk bahan bakar pesawat dan oli motor ke Israel. Namun karena agresi masih berlangsung, maka langkah tahap kedua telah diambil di tingkat negara.
Transaksi ekspor dan impor yang terkait dengan Israel telah dihentikan dan keputusan itu berlaku untuk semua jenis barang, kata kementerian tersebut. Menanggapi itu, pihak Israel meradang. Menteri Luar Negeri Israel Katz lantas menuding Ankara telah melanggar perjanjian perdagangan dan mengatakan Israel akan mencari opsi lain dengan fokus impor dari negara lain. Bahrain juga termasuk dalam salah satu negara yang mengambil tindakan tegas terhadap Israel, sekaligus menjadi negara kedua mayoritas Muslim yang memutus hubungan diplomatik dengan negeri Zionis itu. Langkah-langkah yang diambil Bahrain meliputi penarikan duta besar, diikuti penegasan pemberhentian kesepakatan ekonomi oleh Parlemen Bahrain. Sebuah pernyataan yang bersumber dari parlemen mengonfirmasi bahwa duta besar Israel di Manama juga telah meninggalkan negara ini. Selain itu, berlanjutnya perang dan operasi militer serta eskalasi Israel menandai kurangnya penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Hal inilah yang mendorong Dewan untuk menuntut lebih banyak keputusan dan tindakan yang menyelamatkan nyawa orang-orang tak berdosa dan warga sipil di Gaza dan seluruh wilayah Palestina. Demikian disampaikan dalam pernyataan Parlemen Bahrain seperti dikutip dari CNN dari Arab News. Jika dicermati kembali, sepertinya Bahrain jadi negara Timur Tengah paling berani terhadap Israel. Belize. Keberadaan Belize yang turut andil dalam menangguhkan hubungan diplomatik sekaligus menambah daftar negara yang terang-terangan menunjukkan kemarahan terhadap bebalnya Netanyahu dalam menerapkan gencatan senjata. Sebagaimana diketahui, Belize berulang kali mengutuk tindakan IDF di Gaza serta meminta agar bantuan kemanusiaan dapat diakses tanpa hambatan. Sayangnya, Tel Aviv menolak mentah-mentah peringatan sehingga menangguhkan hubungan diplomatik menjadi jalan terakhir yang diambil oleh pemerintahan Belize. Alhasil, Belize melalui sebuah pernyataan pada 14 November 2023 lalu mengumumkan telah mencabut akreditasi Duta Besar Israel di Belmopan dan menangguhkan kegiatan diplomatiknya di Tel Aviv. Pemerintah Belize telah memutuskan untuk menarik kembali perjanjian untuk akreditasi H.E. Einat Kranz-Niger, Duta Besar Israel untuk Belize. Demikian isi pernyataan itu. Lebih dari itu, semua kegiatan yang dilakukan oleh Konsulat Kehormatan Israel di Belize dan penunjukan konsul kehormatan ditangguhkan. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Imigrasi negara ini segera mengambil sikap yang tepat setelahnya. Afrika Selatan. Keberanian Afrika Selatan terhadap sikap atas Israel mendapat perhatian penuh saat negara ini mengajukan tuntutan ke pengadilan internasional. Adapun pengajuan yang dimaksud merupakan permintaan untuk menyelidiki kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel sebagai pihak yang bersalah di jalur Gaza dan tepi barat. Sementara soal pemutusan hubungan pada dasarnya telah dilakukan Afrika Selatan jauh sebelumnya, tepatnya setelah pengambilan keputusan dalam rapat parlemen pada 22 November 2023. Saat itu dilakukan pemungutan suara terkait keputusan penutupan kedutaan Israel di Afrika Selatan dan pembekuan hubungan diplomatik. Hasilnya 248 mendukung dan 91 lainnya menentang. Sebelumnya pada tanggal 6 November, Afrika Selatan memanggil semua diplomatnya kembali ke Tel Aviv untuk berkonsultasi mengenai agresi Israel terhadap jalur Gaza. Namun ini bukan masalah sebab Partai Kongres Nasional Afrika atau African National Congress (ANC) telah menyatakan dukungan terhadap upaya penutupan itu beberapa hari sebelum pemungutan suara. Sebagai catatan, ANC merupakan partai yang berkuasa di Afrika Selatan. Selain itu, Presiden Ramaphosa menyatakan negaranya meyakini Israel melakukan kejahatan perang dan genosida di Gaza, di mana hal tersebut ia sampaikan pada forum KTT BRICS yang khusus membahas pergolakan Palestina-Israel November lalu. Bagaimana pendapat kalian terhadap keputusan yang diambil negara-negara tadi? Sudahkah itu menjadi langkah yang tepat?